Agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari para terdakwa. Dari Pekanbaru Riau, Anissa Firdausi, Kantor Berita Antara mewartakan. Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejati Jatim membongkar kasus penyelewengan dana kredit usaha rakyat KUR Mikro untuk para petani pada Bank Negara Indonesia BNI, kantor cabang Jember sepanjang tahun 2021 hingga 2023. Asisten Pidana Khusus Aspitsus Kejati Jatim, Punia Atmaja mengungkap total terdapat 3 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. 2 tersangka diantaranya pada Rabu malam 8 Juli ditahan di cabang Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejati Jatim, Surabaya. Masing-masing berinisial AM dan IIS, agen penagihan dari pihak swasta yang ditunjuk oleh BNI Kantor Cabang Jember. Sedangkan seorang tersangka lainnya berinisial MFH yang menjabat sebagai pemimpin cabang BNI Jember selama periode 2021-2023. KUR ini kan tujuannya kan berkesinambungan ya. Sebagaimana kita tahu ini adalah program pemerintah untuk membantu petani-petani ya untuk meningkatkan permodalan lah. Tetapi ternyata akibat dari praktik curang ini otomatis kan kredit ini menjadi stop. Artinya dana ini kan tidak bisa bergulir lagi, menjadi macet. Diketahui total penyelewengan yang dilakukan oleh ketiga tersangka telah merugikan keuangan negara senilai 12 miliar 590 juta 94.081 rupiah. Sementara itu, dana KUR Mikro pada BNI Kantor Cabang Jember sepanjang tahun 2021 hingga 2023 tercatat mencapai 41 miliar rupiah yang ditujukan demi membantu permodalan bagi sebanyak 900 lebih petani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan.
Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali kembali menggelar Penglipuran Village Festival ke-13 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Juli 2026. Festival dibuka dengan tari gabor oleh para pemudi desa, dilanjutkan parade gebogan yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Penglipuran. Mengusung tema Harmoni Bumi Penglipuran menuju pariwisata inklusif, berkelanjutan, dan regeneratif, festival ini menegaskan komitmen masyarakat dalam menjaga kearifan lokal melalui pelestarian adat, budaya, dan awik-awik yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Jadi peran awik-awik ini sangat kuat ya, karena itu merupakan keputusan bersama dan harus diikuti bersama. Jadi apa yang dilakukan, baik itu kegiatan kepariwisataan, kegiatan yang lain, itu harus wajib mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam awik-awik itu. Itu contohnya adalah pelestarian bangunan tradisional. Jadi bangunan-bangunan tradisional yang di sana ada di rumah mungkin bisa dilihat ada angkul-angkul ya, ada dapur tradisional, ada balai sakenam. Nah itu wajib atapnya bambu kalau diperbaiki. Penglipuran Village Festival tahun ini kembali masuk dalam kalender event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata. Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Kemenpar, Dwi Marhen Yono, menilai kekuatan budaya kini menjadi salah satu alasan utama wisatawan berkunjung ke Indonesia. Dari beberapa hasil survei internasional, orang datang ke Indonesia sudah paradigmanya berubah. Kalau dulu pengen melihat Pantai Kuta yang indah, Kintamani yang indah, sekarang itu alasan nomor 6, Pak. Tetap itu alasan, tapi sudah peringkat ke-6. Nomor 1 karena culture budaya. Sehingga budaya Bali itu sangat luar biasa, Pak. Itu yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Selain menampilkan beragam atraksi seni dan budaya, Penglipuran Village Festival juga diramaikan pameran UMKM, perlombaan tradisional, serta berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda. Melalui festival ini, masyarakat desa Penglipuran berupaya menjaga kelestarian adat dan budaya, sekaligus mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Dari Bangli, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Komisi 3 DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri dalam mengusut dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara. Disampaikan Kamis 9 Juli, Ketua Komisi 3 DPR RI menilai peningkatan status perkara tersebut mencerminkan keseriusan Polri dalam menangani dugaan korupsi di sektor energi yang dinilai berdampak luas dan merugikan negara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara ke tahap penyidikan pada 4 Juli. Langkah tersebut diambil setelah penyidik menemukan indikasi tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan.
Komisi 7 DPR RI mendorong Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU bertransformasi menjadi ajang perdagangan, pariwisata, dan investasi yang memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, Medan, Kamis 9 Juli. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai PRSU perlu memiliki peta jalan pengembangan agar dapat bertransformasi menjadi etalase perdagangan, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif seperti Pekan Raya Jakarta. PRSU tahun ini digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan menghadirkan 33 pavilion kabupaten kota di Sumatera Utara serta 1 pavilion negara sahabat Malaysia. Bisa sampaikan ke Pak Dirut harus ada roadmap-nya nih. Ini 5 tahun, 10 tahun ke depan nih PRSU ini apa nih targetnya? Mau dijadikan seperti apa gitu. Sehingga planning-planningnya itu bisa dilakukan secara sesuai dengan tujuan kita. Tentunya harapan kita seperti PRJ ya, Pekan Raya Jakarta ya, transaksinya besar dan ini tidak hanya sekedar UMKM saja yang makanan dan minuman, tapi juga ada pameran pariwisata nantinya. Bagaimana mendatangkan investasi yang paling penting ke Sumut. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menilai PRSU